Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Pateyasina. Kita mulai dengan berita pertama. Di tangan Jamaludin, tulang ikan tuna yang berserakan di bibir pantai pun disulap jadi kerajinan jam dinding. Tidak hanya sampah plastik yang bisa disulap menjadi karya seni bernilai ekonomis, di tangan Jamaludin, tulang ikan tuna yang berserakan di bibir pantai pun jadi jauh lebih bernilai. Kepada tribunambon.com, pengrajin mebel ini mengaku tulang ikan diyakininya dapat dirangkai menjadi berbagai kerajinan yang bernilai tinggi dengan model kesabaran dan ketekunan. Pasalnya jam dinding yang menjadi karya perdananya dibuat hampir lebih 5 tahun pengerjaan. Dari hampir 5 tahun pengerjaan, kurang lebih sebanyak 300 batang tulang ikan digunakan, termasuk bagian tulang rusuk untuk jarum jam dan ekor tulang ikan sebagai pengait jam. Semua tulang belulang itu dia dapati di pantai belakang rumahnya di kawasan Air Manis, Negeri Laha, Kota Ambon. Pantai yang dipenuhi tulang itulah dia ide awal pembuatan hiasan dinding muncul di pikirannya. Dia menjelaskan setelah dikumpulkan tulang belulang itu dia bersihkan. Kemudian dirangkai dengan alas kayu linggua hingga membentuk rangkaian tali jam. Begitupun dengan pengait jam dan lingkaran tempat jarum jam dipasang. Pria yang akrab disapa Jamal Mebel itu menaruh nilai yang cukup tinggi untuk karyanya itu. Dia kayak kabur gitu. Dia peluru kalau pakai anak yang itu dia sih kelihatan dia kabur. Jangan Bapak, untuk proses secara keseluruhan sampai selesai itu bisa makan waktu berapa lama Bapak? 5 tahun. 5 tahun Bapak. Lama sekali. Oke Bapak, sedikit saja kira-kira ide awal bikin ini bagaimana sampai Bapak dapat ide untuk bikin jam tangan berukuran raksasa ini dari tulang ikan tuna. Ini idenya nih setelah dilihat bahwa tulang ikan tuh kan jadi sampah. Gimana caranya bisa jadi barang begitu. Jadi situlah awal mula ide muncul. Oke. Tribuners, ini tips liburan ke wisata Lubang Buaya Morella, Maluku. Pantai serasa milik pribadi. Wisata Lubang Buaya Morella di Maluku Tengah selalu menjadi destinasi terdekat bagi masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya untuk melepas penat. Destinasi wisata yang jauh dari keramaian kota tersebut selalu ramai dikunjungi pelancong lokal maupun dari luar Maluku setiap harinya. Sedangkan bagi sebagian orang, mendatangi tempat wisata seperti pantai akan terasa menyenangkan bila pantai tersebut tak terlalu ramai pengunjung. Tribunambon.com punya tips and trick berwisata di Pantai Lubang Buaya agar serasa pantai milik pribadi yang tak banyak dikunjungi. Yang pertama, jangan datang di akhir pekan. Liburan pada akhir pekan memang merupakan waktu yang tepat karena lepas dari aktivitas sekolah, kuliah maupun pekerjaan. Namun biasanya akan lebih banyak yang mengunjungi wisata tersebut. Pilihlah hari Kamis atau Jumat untuk mendatangi lokasi wisata tersebut. Yang kedua, datang di malam hari, tapi untuk Tribuners yang ingin menghabiskan waktu di pantai pribadi bersama keluarga atau teman dekat, dengan mengemudikan mobil mendatangi Lubang Buaya pada malam hari jadi salah satu cara. Tribuners tidak perlu khawatir karena setiap dermaga gazebo di Lubang Buaya menyediakan kamar-kamar untuk beristirahat dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, tips untuk Tribuners, datang sebelum pukul 9 waktu Indonesia Timur.
Menurut salah seorang pengelola salah satu gazebo di kawasan Morella, puncak keramaian wisata Lubang Buaya di atas pukul 9 pagi. Banyak yang datang bersama keluarga dan teman sehingga harus berbagi tempat dengan pengunjung lainnya. Tribuners, jarak antara kota Ambon dan wisata Lubang Buaya Morella hanya 27 km. Perjalanannya pun hanya membutuhkan waktu 1 jam. Ayo ke Lubang Buaya Morella, Tribuners. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pendapatan pedagang jajanan khas Maluku turun 80% selama pandemi. Pendapatan pedagang jajanan tradisional khas Maluku mengalami penurunan selama pandemi. Salah satu pedagang Barca 51 tahun menuturkan, penurunan omset mencapai 80%. Lanjutnya, penurunan disebabkan berkurangnya turis lokal maupun mancanegara yang datang ke kota Ambon. Barca hanya bisa berharap pandemi dapat segera berakhir agar pemasukannya bisa kembali sedia kala. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi, ada 7 lapak pedagang yang menjual berbagai jenis jajanan khas Maluku itu. Jajanan yang dijual didapatkan dari Pulau Saparua seperti kenari, bagea, roti kenari, sagu lempeng, sagu tumbu, manisan pala, dan halua kenari. Harga yang dijual pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp30.000 per bungkusnya. Sebelum pandemi, kapal berjalan, pesawat berjalan di seluruh Indonesia, pembeli-pembeli juga dari luar negeri atau dari Belanda dan mana-mana itu. Ya lumayanlah, cukup bagus. Terus kalau masa pandemi ini Bapak dong Kalau pendapatan berapa? sekarang kelonggaran. Sudah agak baik sedikit, banyak pesawat jalan, kapal jalan, semua. Jadi itu agak bagus, bisa dapat pendapatan tuh per hari itu ada baik. Tapi kalau waktu pertama itu setengah mati, jual setengah laku. Ini Dilepas oleh pemerintah provinsi, 46 atlet Maluku siap bertanding pada PON 20 Papua. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yakin 46 atlet yang mewakili negeri raja-raja di PON 20 Papua bisa mencapai target. Keyakinan tersebut sangat beralasan karena melihat persiapan para atlet yang dinilai sudah sangat matang. Lanjut, dia menyemangati para atlet agar bisa meraih hasil terbaik pada ajang PON 20 di Papua yang akan dimulai Oktober hingga November 2021 nanti. Menurutnya, atlet berprestasi yang bisa meraih target yang diberikan akan mendapatkan bonus dari pemerintah daerah. Sayangnya ketika ditanya soal besaran bonus yang akan diterima oleh atlet berprestasi nantinya, Orno belum bisa menjawab dengan tegas. Para atlet yang mewakili Maluku di Papua nanti akan memperebutkan posisi tertinggi pada 14 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dalam 14 cabur tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Maluku menargetkan 11 medali emas. Para atlet nantinya akan diberangkatkan dengan membagi 4 kloter penerbangan. Yaitu 3 wilayah yang terpisah dan tidak dapat dicampur melalui jalan darat, sehingga membutuhkan personil yang lebih banyak untuk dapat mengendalikan kontingen secara baik. Waktu dan tempat penyelenggaraan. 1. Waktu pelaksanaan PON sekaligus sebagai ketua Senai yang saya hormati Jajaran Forkopimda Maluku. Atlet Maluku untuk menuju
Kalau saya kira sudah maksimal. Yang terlihat oleh saya di TV ini hanya 2 atau 3. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Kajati, yang lain mewakilkan. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Kajati, yang lain mewakilkan. Minta maaf, Lohena Pesi baru tahu RTP Waini itu dikelola Pemkot setelah 2 tahun diresmikan. Wali Kota Ambon, Richard Lohena Pesi mengaku baru mengetahui ruang terbuka publik RTP Waini itu Kecamatan Nusaniwe telah dikelola pemerintah kota. Dijelaskannya penyerahan RTP dilakukan antar dinas dan tak ada pelaporan. Meski demikian, Lohena Pesi menuturkan pernah diinformasikan penyerahan RTP kepada Pemkot saat peresmian oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono di tahun 2019. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan peresmian kawasan RTP Januari 2019 lalu. Melalui Ditjen Sumber Daya Air juga melakukan revitalisasi Pantai Wanitu dengan membangun pengaman penjaga garis pantai dari abrasi dan erosi. Pembangunan pengaman Pantai Wanitu sepanjang 1.451 meter dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Maluku, Ditjen Sumber Daya Air secara bertahap dari 2013 hingga 2015. Dan di tahun 2021 ini akan dilanjutkan dengan proyek peningkatan kualitas pemukiman kumuh Wainitu. Kualitas pemukiman kumuh di kawasan Wainitu, Kota Ambon, tidak ada kata lain selain syukur. Nah, saya juga, saya mohon maaf ya, saya amat sekali nggak pernah tahu bahwa itu sudah diserahkan kepada pemerintah kota. Karena rupanya mereka serahkan lewat jalur dinas saja, ya. Nah, waktu kemarin diberitahukan bahwa akan penetapan itu pertama, saya datang, saya kaget sekali. Karena ini tamannya begitu indah, itu kenyataannya seperti mati segan, hidup pun tak mau, ya. Akhirnya saya rapat kilat dengan seluruh staf, saya bilang semua yang terkait harus terlibat untuk itu, ya. Akhirnya hari ini kan betul-betul dia mempunyai harapan baru lagi kita untuk dinas lingkungan hidup. Tapi saya sudah minta supaya dinas PU segera lengkapi lampu-lampu. Nanti Pol PP itu kita akan bangun pos keamanan di tempat parkir sana supaya Pol PP itu bertugas untuk pengamanan lingkungan di sini. Lalu kemudian juga Kominfo itu menyiapkan wifi supaya anak-anak muda juga bisa duduk di sini dan bisa berakses ya dengan internet secara gratis dan bebas gitu. Itu dia. Hadirkan keandalan listrik di tengah pandemi, PLN Maluku Utara kuatkan layanan di sektor kesehatan. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara berupaya untuk terus berjuang bersama pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Sebagai wujud nyata, PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara memberikan dukungan terhadap keandalan suplai listrik yang andal di sektor kesehatan. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara, Adam Yogasara, mengatakan manajemen ingin mempererat hubungan dengan pelanggan. Salah satunya yakni RSUP Dr. Jele Mena Ambon, yang kini sudah menjadi pelanggan premium PLN. Menurutnya hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan Indonesia yang tangguh dan tumbuh sesuai tema pada Hari Pelanggan Nasional 4 September 2021. Selain itu, dia berharap dapat menghadirkan pelayanan yang maksimal untuk melayani pasien COVID-19 dan masyarakat lainnya. Manajemen PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara juga melaksanakan kunjungan ke beberapa rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya, khususnya yang menjadi rujukan penanganan COVID-19, yakni Rumah Sakit Siloam Ambon, Rumah Sakit RSUD Sofifi, RSUD Pulau Morotai, RSUD Halmahera Utara, RSUD Dr. H. Casan Bosori, Ternate, RSUD Masohi, dan rumah sakit lainnya tersebar di Maluku dan Maluku Utara.
Terima kasih. Ini untuk yang premium ini adalah salah satu dari pelayanan PLN juga pelayanan rumah sakit. Bagaimana untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga di sini adalah salah satu untuk agar kesinambungan, kelangsungan dan peningkatan juga terjamin. Dimana mungkin kalau semula hanya satu sumber listrik yang digunakan, sekarang digunakan ada 2 sumber listrik, dimana tadi juga sudah dijelaskan kalau salah satu sumber itu padam akan beralih ke sumber yang kedua. Jadi itu sudah sangat-sangat ada kita usahakan. Mungkin itu dari saya. Tribuners pihak RSUP harap pasokan listrik terjaga setelah jadi pelanggan premium PLN. PLN unit induk wilayah Maluku dan Maluku Utara diharapkan mampu memberi pasokan listrik yang mumpuni bagi fasilitas kesehatan. Demikian disampaikan Direktur Keuangan dan Umum RSUP Dr. Jelly Mena Ambon, Esther Manapa Samparaya. Hal tersebut diutarakan Esther ketika menerima kunjungan PLN unit induk wilayah Maluku Utara di lantai 7 RSUP Dr. Jelly Mena dalam rangka peresmian pelanggan premium Sabtu 4 September 2021. Selain itu, dengan menjadi pelanggan premium, dia berharap bisa menjaga mutu dan keselamatan pasien yang dirawat dengan optimal. Dia juga menyebut PLN sebagai mitra terbaik yang selalu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dia juga berharap dengan pasokan listrik yang stabil akan membantu pihaknya melakukan tindakan terbaik bagi pasien, terutama dalam tindakan operasi dan kondisi kritis lainnya. Kami berharap dengan Rumah Sakit Lemena jadi pelanggan premium, pasokan listrik untuk kebutuhan operasional rumah sakit bisa disupport dengan baik. Dan ini sebenarnya kenapa kami upayakan menjadi pelanggan premium supaya pelayanan kami kepada pasien, terutama untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien itu bisa dengan optimal. Kami bisa sediakan dengan tersedianya pasokan listrik yang cukup untuk pelayanan di rumah sakit. Kami berharap ya kami sudah bermitra dengan PLN. PLN adalah mitra kami yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 4 September 2021. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.